Sekarang saya sudah bersama dengan senior saya, Kak Heri Jani, mantan aktivis GMNI dan wakil ketua DPC PDI Perjuangan. Selain itu, Kak Heri juga menjabat sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP ND. Kak, selamat siang, Kak. Selamat siang, Bung Gusti. Siap. Abang, sebelum kita masuk ke pertanyaan mengenai yang hangat-hangat ini tentang pilkada, saya mau tanya sedikit terkait dengan keberadaan Abang di dunia politik. Banyak orang yang bertanya atau merindukan Abang, kapan Abang bisa artinya berpartisipasi lagi, bertarung lagi dalam ranah-ranah politik. Tidak saja mendukung, tetapi maju apakah dalam pemilihan legislatif ataupun kembali ke masa pilkada. Baik, terima kasih Bung Gusti. Yang pertama soal partisipasi dalam politik. Hemat saya hari ini saya berada di struktural partai. Di DPC PDI Perjuangan, saya sedang berpartisipasi dalam politik. Konteks partisipasi politik itu tidak hanya berada di dalam link kekuasaan, tetapi di dalam partai. Ini pilar demokrasi partai politik ini. Sehingga partai ini bisa melakukan sesuatu atau banyak hal yang berarti bagi rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung kita punya kader yang ada di kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Secara tidak langsung, langsung, partai ini lahir, tumbuh dan besar dari rakyat. Sehingga komunikasi timbal balik itu terus berlangsung kapanpun selama partai ini ada. Sehingga konteks partisipasi politik hemat saya tidak hanya berada di dalam struktur kekuasaan. Memang sebagai politisi punya cita-cita bahwa berpartai, berpolitik, satu waktu harus berada di link kekuasaan. Entah di eksekutif maupun legislatif. Tetapi let it flows like water. Biarkan itu berjalan apa adanya, karena memang kita tidak bisa memaksakan kehendak. Ini alam pasti punya caranya sendiri untuk memberikan jalan bagi siapapun kader yang berkehendak baik untuk membangun daerah, untuk mengurus rakyat, bangsa dan negara ini secara baik. Karena Abang ini kan salah satu tokoh muda yang sangat diperhitungkan. Banyak masyarakat yang merindukan sosok Tidak juga. Abang. Masih banyak tokoh muda yang lain yang ini merendah juga potensial. Ini merendah di atas bukit. Lalu Abang, terkait dengan pilkada. Dulu itu kan Abang pernah maju dalam paket Madani. Betul. Sebenarnya dalam menghadapi kontestasi pilkada itu Abang, sebenarnya apa yang paling urgen, apa yang paling penting untuk dalam kaitan dengan kontestasi pilkada, yang paling penting yang harus disadari oleh setiap kontestan, yang pertama adalah untuk apa saya harus terlibat dalam kontestasi politik ini. Pertanyaan mendasar ini harus diurai dulu, sehingga kita mengerti tujuan, kemana kita harus melangkah dan bagaimana kita harus mencapai tujuan itu. Kalau kita tidak bisa mengurai atau belum menemukan jawaban untuk apa saya terlibat dalam kontestasi politik, maka kita ibarat berjalan di lorong yang gelap. Berarti yang pertama ini visi misi harus jelas dulu. Sudah pasti, sudah pasti. Visi misi itu soal cita-cita. Visi misi itu harus lahir dari masalah. Visi misi itu harus dibentuk, harus digali berbasis masalah. Masalah siapa? Masalah rakyat. Masalah wong cilik. Masalah daerah di mana kita mau pimpin. Kalau konteks kita bangun mulai dari sana,
Saya sangat yakin siapapun yang memimpin, dia tidak akan tersesat dalam perjalanan kepemimpinan itu. Kenapa? Arah dan orientasi dalam memimpin jelas. Jauh sebelum dia terlibat dalam kontestasi, dia sudah paham, sudah mengerti. Bahkan dia sudah mengurai jawaban yang sederhana, pertanyaan yang sederhana tadi. Untuk apa saya terlibat dalam kontestasi politik ini? Ya. Itu yang abang waktu di maju dalam paket Madani Betul. beberapa tahun lalu. Betul. Berarti abang ini sosok yang menomorduakan hal-hal teknis, kos politik harus ada dan lain sebagainya. Kalau menurut abang atau pengalaman abang kemarin, abang mengutamakan visi daripada hal-hal teknis itu. Betul. Dan memang itu terbukti. Bahkan saya dituduh oleh lawan-lawan politik yang mengatakan bahwa saya tidak punya cukup kos politik, dan itu realita. Ya. Tapi ternyata saya juga berada pada titik batas yang sama dengan mereka. Saya juga bisa melewati tahapan pilkada itu secara baik sama dengan kontestan yang lain. Walaupun di antara kami ada hasilnya yang berbeda-beda. Tapi saya menjadi juara 3 dari 8 kontestan itu bukan hasil yang buruk. Tanpa kos politik. Ya, bukan berarti tanpa kos. Ada tapi kos, tapi bukan tidak nomor seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Berarti Gitu. dalam pikiran abang itu menang ini bukan urusan utama. Bukan. Cita-cita. Menang itu adalah sebuah proses yang harus diperjuangkan. Dan menang atau kalah itu bukan urusan kita saja. Itu urusan rakyat. Urusan Tuhan. Rakyat yang memilih, Tuhan yang merestui. Kalau kita bercita-cita menang, kita hanya bisa berjuang. That's it, selesai. Ya. Sedangkan yang lain itu rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Siapapun dia. Yang kita tidak perhitungkan sekalipun, dia menentukan siapa yang pantas jadi pemimpin 5 tahun ke depan. Jadi rakyat. Ya. Dan sekarang ini abang, kita tahu bersama di ND ini orang sangat mengakui bahwa mesin partai terhandal dalam urusan pilkada itu PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, ya, betul. Kalau abang perhatikan dari kemenangan-kemenangan yang ada hingga sekarang, apa kunci kemenangan dari PDI Perjuangan sehingga kok yang PDI Perjuangan dukung itu pasti menang? Partai ini percaya dengan ideologi. Ya. Percaya dengan ideologi partai. Ya. Prinsip kerja partai ini yang diwariskan dari generasi ke generasi sejak partai ini dibangun. Itu prinsip kerja gotong royong. Itu menjadi ideologi dasar partai ini. Kerja gotong royong. Kami tidak mengandalkan partai yang dianggap banyak orang besar dan hebat ini, tidak. Kita mengandalkan seluruh kekuatan partai. Seluruh elemen yang berada di sekitar partai ini, termasuk tadi rakyat. Ya, kita ajak bergandengan tangan, mari bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Makanya ketika kita membangun spirit politik itu dengan konsep dan gagasan yang rasional, saya sangat yakin akan mudah buat kita meyakinkan siapapun di sekitar kita, termasuk rakyat. Ya. Tapi kalau kita melaksanakan atau mengikuti kontestasi ini hanya karena sebuah ambisi politik ingin berkuasa, tanpa harus tahu bagaimana kita melangkah dan kemana kita harus tuju. Nah, masalah apa yang harus diurai yang ada di daerah saat ini? Saya sangat yakin akan sulit kita meyakinkan masyarakat. Akan sulit. Apalagi mengajak mereka untuk mendukung kita. Berat, Pak. Tapi kalau menyatu secara ideologi, menyatu secara visi, berarti akan menang. Pasti. Kalau abang perhatikan, ini kan pilkada sudah sejak era reformasi, pilkada sudah berlangsung hingga sekarang. Betul. Kalau abang lihat, apa yang membedakan pilkada hari ini dengan pilkada di kala MJ Jilid 2 kemarin? Perbedaannya itu yang pertama ya, setiap
rezim waktu yang berbeda, konteks persoalan juga berbeda, pasti konteks politik, kebutuhan pemimpin politik hari ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin politik masa lalu. Hari ini kita sudah berada di dunia yang begitu terbuka, dunia yang sangat maju dengan teknologi informasi yang sudah sangat melampaui akal pikiran manusia. Oleh karena itu, pemimpin harus berjalan beriringan dengan perkembangan kemajuan itu. Kita tidak bisa terpusat pada kemampuan diri kita, terpusat pada potensi yang ada di daerah ini saja. Tetapi bagaimana kita mendayagunakan kemajuan teknologi informasi ini untuk memperkuat daya ungkit. Ya. Daya ungkit kerja-kerja politik, pembangunan, pelayanan, dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga kepemimpinan itu menjadi semakin efektif. Ya. Kalau faktor teknis di lapangan, apa yang membedakan? Ada yang mengatakan bahwa kalau ini pilkada yang akan lebih mahal daripada sebelumnya. Menurut PDI Perjuangan, apakah itu benar? Soal kos politik itu apa ya? Kalau hemat saya, persepsi yang saja sudah terlanjur dibentuk dan menjadi opini publik. Ya, seakan-akan kalau tidak ada uang, kita tidak bisa berkontestasi di pilkada. Atau kalau tidak ada uang, masyarakat tidak akan memilih. Siapa bilang? Masyarakat mayoritas pemilih di Kabupaten ND itu boleh saya simpulkan tidak bisa dikategorikan sebagai pemilih-pemilih yang pragmatis. Oh, iya, mereka pemilih yang rasional. Mereka milih pemimpin yang pertama karena mereka kenal siapa calon pemimpin kita. Mereka tahu apa yang calon pemimpin ini mau buat dan persembahkan untuk rakyat dan daerah ini. Ini dua hal penting yang harus dimiliki oleh pemimpin. Dan saya buktikan, ada banyak tempat yang notabene secara sosiologis bukan keluarga, bukan relasi dekat, tapi ternyata banyak juga yang memilih ketika itu. Dan abang memastikan bahwa hal-hal ideal seperti itu masih ada di pilkada. Sangat masih ada. Semakin ke sini, saya sangat yakin masyarakat kita semakin cerdas, semakin rasional, semakin tahu latar belakang sebelum mereka menjatuhkan keputusan politik. Ya, mereka bukan karena hal-hal pragmatis, praktek money politik atau bagi-bagi sembako dan lain-lain. Itu faktor lain, dan itu sering digunakan oleh calon-calon atau bakal calon yang minim ide dan gagasan. Ya. Hemat saya begitu. Ketika mereka tidak mampu meyakinkan masyarakat dengan ide dan gagasan yang baik, aktual, yang menyentuh esensi kebutuhan rakyat, maka mereka memilih jalan pintas. Money politik, bagi-bagi sembako, dan lain-lain. Kalau ini soal cara. Kami memperhatikan bahwa dalam urusan pilkada ND, yang pasang kuda-kuda duluan, yang bangun pagi itu tuh, kalau kami flashback itu ternyata PDI Perjuangan. Dari 2021 sudah menggelontorkan sekitar 18 nama. Bupati, calon bupati, maupun wakil bupati. Namun dari rentan waktu 2021 sampai dengan sekarang, kok barang ini belum clear? Padahal di luar sana itu kan sudah ada yang, kami sudah menyatu di paket dan lain sebagainya. Ya, masing-masing partai punya mekanisme, punya cara kerja. Nah, PDI Perjuangan sesuai dengan arah dan petunjuk dari struktural partai di DPD maupun di DPP, kita selalu berjalan on the track.
Dan hari ini kami baru diperintahkan untuk melakukan penjaringan terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati. Ya. Artinya, kalau kita flashback ke 2-3 tahun sebelumnya ketika PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende merilis sejumlah nama kader-kader potensial. Dan kader-kader potensial ini secara alami dia terseleksi. Dan sebagiannya terbawa sampai dengan saat ini. Ya, ada beberapa yang sudah mendaftarkan diri, ada sebagian yang lain yang belum. Dan saya pikir ini sebuah proses seleksi alam. Ya, seleksi alam. Kalau dari 18 nama itu kan kabar terbarunya kemarin PDIP melakukan konferensi pers dan menetapkan memprioritaskan kader partai. Satu nama ditawarkan itu Pak Jafar sebagai bakal calon bupati Ende, dan 3 nama itu calon wakil bupati termasuk dengan KE. Pengerucutan ini KE. Kalau kalimat DPC PDI Perjuangan memprioritaskan kader itu kurang tepat. Kurang tepat. Seperti yang saya katakan bahwa partai ini bukan milik kader saja. Ini bukan milik kader. Iya, partai ini milik banyak orang, milik wong cilik, milik orang-orang yang mencintai PDI Perjuangan. Ya. Jadi kami sebagai orang dalam, yang sedang ditugaskan mengurus partai ini, kami tidak pernah mengklaim bahwa kami harus mendapatkan karpet merah ya sebagai kader untuk dicalonkan menjadi apapun dalam jabatan-jabatan politik. Tidak. Kami punya kesadaran bahwa partai ini lahir, tumbuh, besar dari rakyat, dari wong cilik. Dan kesadaran itu sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Tapi kan kayak dalam konferensi pers kemarin itu kan jelas disebutkan bahwa sedang diusulkan satu nama bakal calon bupati Pak Jafar Ahmad, wakil bupati disiapkan itu Kak Justinusani, Kak Heri Gani, lalu Kak Herman Reo. Nah, tiba-tiba pintu ini kok terbuka lagi untuk yang lain. Ini yang saya katakan tadi, mekanisme partai. Sebelum kita menampung kader-kader potensial dari eksternal PDI Perjuangan, maka kami menata ke dalam dulu. Iya, kami mempersiapkan siapa kader-kader internal ini yang siap kita dorong untuk berkontestasi, bersaing bersama kader-kader eksternal untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP. Ya. Kami tidak sedang menyiapkan kader internal partai ini supaya diprioritaskan untuk mendapatkan rekomendasi, tidak. Kami lebih pada tatanan mempersiapkan diri. Ya, sebelum kami mengajak kader-kader potensial dari eksternal partai, kami sudah menata ini. Siapa kader internal PDI Perjuangan yang siap didorong. Dan kontestasi yang akan dibangun setelah proses penjaringan itu sama ruangnya yang dimiliki dengan kader-kader eksternal partai. Dalam bahasa sederhana, tidak ada yang prioritas. Kader internal 50, kader eksternal 50 juga. Sama. Kalau 100 ya sama juga 100. Sama. Jadi tidak ada petunjuk, arahan, ataupun instruksi dari struktural partai, dari DPP maupun DPD untuk melaksanakan proses penjaringan ini dengan memberikan prioritas atau karpet merah buat kader-kader partai. Tidak ada. Perlakuannya sama. Ya, hanya kan sudah terbentuk di opini di masyarakat bahwa PDIP itu diyakini 99% satunya milik Tuhan akan mendukung Jafar Ahmad. Itu persepsi publik dan kita tidak bisa membatasi banyak orang di luar untuk beropini tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan. Silakan. Orang bebas menarasikan apapun sesuai dengan pemahamannya,
sesuai dengan data dan informasi yang dia dapat. Tapi pada saat ini saya mau sampaikan sesungguhnya bahwa kita memposisikan partai ini dengan para kader ya yang terlibat itu sama dengan kader-kader yang hari ini sedang mendaftar, kader-kader eksternal partai yang saat ini sedang mendaftar di partai ini untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari PDI Perjuangan. Bagaimana kalau dengan hal tersebut masyarakat akhirnya beropini kepada PDI Perjuangan ND bahwa ini hatinya mendua ini? Kalau kita lihat bukti sejarah panjang partai ini, jangan jauh-jauh di 2019. Ketika PDI Perjuangan mendukung Pak Marcel sebagai bupati, beliau bukan kader partai. Beliau adalah kader terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Ende saat itu, yang secara kebetulan sebagai ketua DPD Golkar. Iya. Kalau kita menunjukkan ego sebagai partai pemenang, kemudian harus mengusul kader, tentu bukan Pak Marcel waktu itu, mungkin Pak Jafar. Tapi ternyata tidak. Kita fair dalam politik dan bersedia untuk mendampingi Pak Marcel dalam kontestasi Pilkada 2019. Ya. Padahal kekuatan politik kita ya hampir sama antara yang dimiliki oleh PDI Perjuangan maupun dengan Golkar ketika itu. Berarti pertanyaan utamanya adalah kriteria apa yang digunakan PDIP dalam menentukan figur mana yang akan didukung? Kalau kriteria pasti banyak. Saya tidak bisa menguraikan satu persatu kriteria ini. Yang pertama, alasannya itu bukan domain kewenangan kami di DPC. Bukan kewenangan DPC. Yang menentukan, yang menyandikan para figur bakal calon dengan kriteria-kriteria yang menjadi penentu, itu wilayah kewenangan DPP. Ya. Wilayah kewenangan DPP. Sehingga biarkan itu berproses, saat ini masih di ranah wilayah kerja DPC. Kita bekerja sesuai dengan tupoksi penugasan yang diberikan kepada kami, dan selanjutnya kita usulkan. Nah, soal nanti disandingkan dengan parameter alat ukur apapun untuk menentukan dua yang terbaik, itu wilayahnya DPP. Kita serahkan. Ada tetangga-tetangga KE, misalkan di Demokrat, ya, itu ditekankan oleh ketuanya. Urusan pencalonan itu DPC. Karena pusat akan mengikuti DPC. Kalau di PDIP itu tidak. Ya, kalau kita tidak bisa membandingkan dengan tetangga sebelah. Masing-masing punya tata aturan, mekanisme, prosedur yang harus sama-sama kita hormati. Ya. Kalau yang sekarang ini kan kayak kita lihat sendiri kan peta sudah terbentuk. Ya. Ada bahkan itu sudah terbentuk dalam pasangan calon. Betul. Nah, apakah tidak ada kekhawatiran dari PDIP? Wah, ini terlambat kita satu langkah. Orang sudah paket, kita masih godok. Kalau dibilang terlambat, tidak. Dan sekarang yang sudah paket pun belum ada SK partai, rekomendasi partai yang mereka kantongi. Berarti yang sekarang ada pun masih bisa dikocok ulang itu? Iya, masih sangat fleksibel. Ya. Kalau banyak yang mengatakan bahwa kami sudah paket, kecuali mereka sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari struktural partai. Kita ini petugas partai di level DPC, jauh dari DPP, sangat jauh. Ya. Artinya wilayah kewenangan kita berbeda. Kita punya tanggung jawab sekaligus kewenangan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai lampiran dari data yang kita usulkan, para bakal calon yang kita usulkan. Pertimbangan-pertimbangan teknis, misalnya pemetaan secara demografis. Yang kedua, pemetaan sosial, pemetaan politik. Ini yang bisa dilakukan. Nah, data-data pemetaan itu kita sajikan. Kita sampaikan ke DPP dan DPD.
mereka punya kewenangan untuk menindaklanjuti berdasarkan data yang kita sajikan dengan variabel lain yang menjadi wilayah kewenangan DPP. Berarti kayak mau mengatakan dalam Ya, bahasa sederhana itu kami tidak terlambat. sabar-sabarlah. Kami Jangan tidak buru-buru. terlambat. Tidak terlambat. Iya, tidak terlambat. Sabar, menunggu. Kalau pendaftaran bulan Agustus masih lama, masih 4 bulan lagi. Masih lama. Masih lama. Tidak Ini kan terlambat. PDIP sudah buka pendaftaran Ya. Kak. Iya. Buka sedikit Kak. Siapa saja sudah ketuk pintu PDIP ini? Kalau internal kan sudah fix tadi. Ya, saat ini kurang lebih sudah 6 bakal calon banyak sekali, 6. bupati yang sudah mengambil formulir dan sudah sedang dalam proses penentuan waktu pendaftaran, mungkin dalam minggu-minggu besok. Kasih bocoran sedikit. 6 nama ini siapa? 6 nama itu yang pertama Bapak Dr. Anjus Haji Jafar Haji Ahmad MM. Ya. Itu juga mendaftar, harus mendaftar. Wajib. Meskipun beliau internal. Iya, daftar. Yang kedua Bapak Erikos Emmanuel Rede. Ya. Kak Erik. Yang ketiga Bapak Dr. Lori Gadijo, SMKT. Kemudian Bapak Justinus Hani, Sarjana Ekonomi, Dirut Perunda. Perunda ya. Pak Dirut. Ya. Kemudian Bapak Stef Tani Temu. Ya. Dr. Andus Stef Tani Temu. Yang berikutnya lagi ya, Bapak Don Bosco M. Bangge. Iya. Masa Kak? Don Bosco M. Bangge. Ya, itu 6 bakal calon yang sudah mengambil formulir dan siap mendaftar di PDI Perjuangan. Sebentar Kak, Pak Don Bangge. Iya, sudah ambil. Itu diambil tanggal 18 April kemarin. Oke. Ya. Berarti peta ini akan ramai sekali. Sangat dinamis. Sangat kompetitif. Ya. Sangat kompetitif. Oke. Ya. Ini nanti berproses sampai kapan Kak? Nama-nama. Proses penjaringan ini pendaftaran para bakal calon ini sampai tanggal 30 April. Kemudian dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 30 Mei itu DPC melakukan proses pemetaan. Baik secara demografis, secara politik maupun sosial. Dan data-data itu akan kita ajukan ke DPP tanggal 31 Mei. Ini kan formulir sudah diambil. Kan? Betul. Tentu setelah ini kan DPC akan menjadwalkan. Betul. Di luar itu sudah bergulir bahwa bakal calon yang pertama mendaftar itu hari Senin diprediksi Pak Lori Gadijo. Apakah betul. Sampai saat ini belum terkonfirmasi ke DPC, ke Sekretariat DPC, bakal calon yang mendaftar hari Senin. Ya. Mungkin sebentar kita masih buka sampai jam 4 sore. Setelah itu, kalau toh memang akan ada bakal calon yang datang pada hari Senin, tentu kami mempersiapkan itu dengan baik, menerima kedatangan bakal calon bersama rombongan. Hanya yang terakhir Kak, dengan waktu yang ada, PDIP masih yakin akan menang dalam pilkada kali ini? Kami selalu optimis, ya, karena kerangka berpikir seperti yang saya sampaikan di awal. Ya. Kami pasti, dan saya pikir pemikiran yang ada di DPC dan juga struktural di tingkat atas pasti sama. Pasti kami sudah bisa mengurai kenapa kami harus mengusung bakal calon ini, si A, si B, atau si C. Ya. Dan tentu bukan kemauan partai. Bukan kemauan petinggi-petinggi partai saja. Tapi
kami tentu mengedepankan kemauan rakyat. Kemauan rakyat. Ya. Itu menjadi penekanan. Kemauan rakyat. Siap. Oke, Kak. Siap. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak juga. Memberikan waktu untuk kami. Selamat siang, Kak. Sukses untuk pilkada. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Gusti. Tuhan memberkati.